Kalau siang hari ini kita akan berbicara tentang waktu, ya mungkin sesuatu yang tidak asing lagi buat kita. Waktu yang sering kita jalani dari hidup satu hari lepas hari. Nah, kalau kita bicara tentang waktu, waktu itu berasal dari bahasa Yunani, ya. Ada dua istilah yang sering dipakai dari bahasa Yunani itu tentang waktu. Yang pertama adalah kronos. Kronos itu adalah kronologi, ya. Mungkin kita sering dengar kronologis peristiwanya seperti apa. Jadi urutan-urutan peristiwa yang terjadi. Itu tentang detiknya, menitnya, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan seterusnya. Gitu ya. Itu adalah kronos. Kronos itu adalah satu waktu peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, ya. Jadi waktu itu adalah satu perjalanan yang linier tentunya. Kita mulai dari satu titik, kita akan berjalan terus menuju kepada satu tujuan akhir hidup kita. Jadi kita tidak akan pernah berbalik kepada titik awal, ya. Jadi saudara harus ingat kembali kalau kronologi atau kronos ini ada titik awal dan kita akan mencapai satu titik akhir, dan itu adalah dalam satu garis yang linier, ya. Mungkin di beberapa pandangan agama ada yang melingkar, ya, karena karma dia akan kembali lagi gitu, ya. Ada yang spiral dan ada yang macam-macam, tapi di dalam Alkitab kita mengetahui kita ada titik awal dan akan kembali kepada titik akhir. Itu adalah satu garis linier yang harus kita jalani, ya. Kemudian yang kedua, bahasa Yunani yang sering dipakai yaitu kairos, ya. Kairos ini adalah waktu yang diberikan Tuhan. Ada peristiwa di mana kesempatan khusus diberikan kepada Tuhan kepada kita, ya, di dalam setiap kita menjalani hidup ini. Nah, kairos ini adalah kualitas di dalam kehidupan kita, ya. Kronos ada di dalam kairos, tetapi belum tentu kairos ada di dalam kronos. Maksudnya apa? Ada satu peristiwa-peristiwa yang kita jalani itu adalah di dalam waktunya Tuhan. Tetapi ketika sesuatu yang terjadi, ya, kairos gitu, yang kita katakan kairos ini belum tentu setiap peristiwa ada kairosnya, ya. Jadi kairos itu adalah intervensi Tuhan pada satu peristiwa, di mana momen-momen Tuhan berbicara kepada kita. Nah, saudara-saudara, kita akan membaca terlebih dahulu yang diambil dari Pengkhotbah ayat 1 sampai 11. Saya bacakan, ya. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menatap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang waktu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakan dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya bacakan sampai ayat 15, ya, saudara-saudara. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah tahu. Ya, saudara-saudara, di sini kita melihat
beberapa hal yang secara rinci digambarkan oleh pengkhotbah tentang apa yang terjadi di dalam waktu, ya. Sorry. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan konsep waktu, ya. Konsep waktu. Kalau kita lihat tadi di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan adalah waktu adalah, ya. Saya bacakan ulang, ya. Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi segala peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini ada waktunya. Kenapa demikian? Karena waktu adalah hidup, ya. Jadi waktu adalah hidup artinya manusia hidup di dalam waktu, ya. Waktu ada di dalam hidup kita. Jadi bukan di luar diri kita, ada di dalam diri kita. Jadi ketika kita mati, kita tidak ada lagi ada di bawah ruang waktu. Ruang dan waktu tidak ada lagi menguasai kita. Jadi dalam hal ini tentu kita tidak ada lagi kesempatan untuk kita bisa melakukan sesuatu. Selama kita hidup, semua dicatat di dalam waktu dan sejarah. Nah, saudara-saudara, di dalam Pengkhotbah 3 kita lihat bahwa segala peristiwa terjadi dalam waktu-waktu tertentu. Ada yang lahir, meninggal, menangis, tertawa, menanam, mencabut, gitu ya, dan seterusnya. Nah, kita tahu di sini kita melihat bahwa waktu itu sangat penting dan tidak dapat digantikan oleh sesuatu untuk menggantikan waktu. Jadi kalau kita mengatakan saya mencintai hidup kita, maka pasti terlihat sungguh atau tidak, betul atau tidak perkataanmu, terlihat daripada ketika kita mencintai waktu yang kita miliki. Betul nggak kita mencintai waktu yang kita miliki? Kalau saya mengatakan saya mencintai hidup saya, maka pasti kita juga mencintai waktu yang kita miliki. Yang berikut, konsep waktu. Waktu adalah proses. Ya, jadi dalam Pengkhotbah 3 ayat 2 tadi dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Jadi ada waktunya, ada masanya. Jadi ada waktu manusia lahir, ada manusia waktunya untuk bertumbuh, kemudian dia menikah, berkeluarga, sampai tua, sampai ajal menjemput. Ini adalah satu kronologi, ya. Proses waktu, kuantitas waktu di mana kita hidup menjalani hidup ini. Ya. Tetapi dikatakan janganlah kita mendahului waktunya Tuhan, karena ini ada proses. Jadi jangan katakan saya baru lahir tiba-tiba saya bisa lari, bisa jalan, atau begitu baru bisa jalan saya mau menikah gitu. Ada prosesnya tentunya. Ada waktu-waktu tertentu di mana kita harus jalani yang tidak bisa kita pungkiri. Nah, di dalam hal ini adalah dikatakan tunggulah waktunya Tuhan. Ya, waktu adalah proses. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan menunggu kapan waktunya Tuhan. Jadi contohnya, di dalam gambar yang tadi kita lihat di depan, ketika kita mau mendahului Tuhan, ya, merasa sudah hebat, sudah pintar, sudah bekerja, lalu pengen menikah, ya, lalu merasa semua sudah siap, saya mau menikah. Tidak tanya lagi Tuhan, betul nggak saya sudah menemukan pasangan yang cocok atau tidak? Yang penting saya sudah merasa nyaman dengan pasangan saya, calon pasangan saya sudah bisa memberi nafkah. Nah, lalu mengambil keputusan untuk menikah tanpa bertanya dulu kepada Tuhan. Ya, tunggu. Maka kadang-kadang waktu yang terlalu cepat, ya, pengen cepat-cepat, dapat mengakibatkan satu peristiwa yang mungkin tidak kita harapkan tentunya di dalam pernikahan. Kenapa? Karena kita ceroboh, merasa diri mampu, tidak bertanya dulu kepada Tuhan. Ya, apakah benar Tuhan meminta kita untuk menikah atau tidak dengan calon pasangan kita? Begitu juga di dalam pekerjaan. Ya, betul nggak saya ditempatkan Tuhan di dalam pekerjaan ini? Kalau tidak, jangan coba-coba untuk bertahan di situ. Tetapi juga, saudara-saudara, ketika kita yakin bahwa ini adalah pelayanan atau pada kita, jangan coba-coba juga untuk undur, gitu ya. Walaupun mendapatkan satu yang tidak menjanjikan, entah itu gaji, posisi, suasana yang tidak nyaman buat kita, tidak memenuhi keinginan kita, ya. Jangan sampai kita undur. Karena Tuhan kalau menempatkan kita di satu tempat, pasti ada rencana dan maksud Tuhan buat kita semua.
Jadi saudara, kemudian kita lihat waktu adalah kesempatan. Sebenarnya kata ini kurang pas, ya. Jadi seharusnya adalah kesempatan ada di dalam waktu. Ya. Kenapa kita katakan demikian? Karena di dalam setiap waktu Tuhan memberikan kesempatan yang kita bisa tangkap. Ya, saudara-saudara, tidak selalu kita menangkap maunya Tuhan. Tetapi alangkah indahnya kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, kita bisa menangkapnya dan melaksanakannya. Nah, di dalam mitos Yunani ada satu gambaran yang mungkin saudara-saudara tidak asing lagi, yaitu tentang kesempatan. Dewa kesempatan ini digambarkan seperti orang yang kepalanya botak, gitu ya. Kemudian rambut belakangnya tidak ada, tetapi ada kuncir di depannya. Dan dewa ini larinya kencang sekali, gitu. Kita tidak akan bisa mengejarnya dari belakang. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita menangkap dewa kesempatan ini, maka kesempatan itu bisa kita dapatkan, gitu ya. Ini mitos ya, saudara-saudara. Nah, berarti karena dia larinya cepat, tidak mungkin kita mengejar. Kalau kita ikut dari belakang juga kita tidak mungkin menarik kepalanya gitu ya, karena licin. Yang harus kita lakukan adalah menantikan kedatangan dia. Begitu dia lewat, kita tangkap rambut depannya gitu ya. Itu yang merupakan gambaran. Nah, ini cuma gambaran menyatakan bahwa kesempatan begitu datang kepada kita, ketika kita tidak menangkapnya, maka itu akan lewat dan tidak akan kembali seperti kesempatan yang pertama. Nah, jadi saudara-saudara, bersiap-siaplah untuk menangkap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Orang yang membuang kesempatan adalah orang yang bodoh. Tetapi orang yang menangkap kesempatan, mencari kesempatan dan menangkap kesempatan adalah orang yang pintar. Nah, kita ada di mana? Apakah sering kali kita melewatkan kesempatan-kesempatan di dalam hidup yang kita jalani sekarang ini? Atau kita sering kali menangkap kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita? Nah, kemudian yang berikut, waktu adalah pemberian Tuhan. Ya, saya bacakan di dalam Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ya, kita mengerjakan pekerjaan siapa? Dia yang mengutus aku. Selagi masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Artinya pekerjaan, kesempatan yang kita diberikan adalah dari Tuhan. Lakukan selama masih siang. Masih ada waktu. Jangan tunggu nanti malam, ya. Sudah istirahat baru ingat, oh tadi saya udah lewat nggak bekerja, gitu ya. Tadi mestinya ada kerjaan yang saya kerjakan, tapi tadi sudah lewat 1 hari. Besok lagi lewat lagi 1 hari, sampai berbulan-bulan mungkin, ya. Jangan sampai demikian. Kemudian Pengkhotbah 3 ayat 10 mengatakan, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Artinya, sini tadi saya melihat pekerjaan kepada anak-anak diberikan oleh Tuhan untuk melelahkan dirinya. Artinya kita harus berkeringat. Keluar keringat untuk mengerjakan segala sesuatu. Jadi jangan mimpi-mimpi kita mau mengerjakan sesuatu semua yang gampang-gampang aja ya. Yang santai-santai. Kalau susah, aduh jangan buat saya deh, buat yang lain aja gitu ya. Tuhan memberikan pekerjaan pada kita masing-masing, bagiannya masing-masing ya. Berarti waktu adalah pemberian Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan yang memberi. Berarti kita harus terikat kepada Tuhan yang memberikan kepada kita. Dan kita bukan hanya terikat, tapi kita juga bertanggung jawab. Lakukan selama siang. Bertanggung jawab kepada Tuhan. Ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengerjakan sesuatu, lakukanlah. Ya. Kita bukan bertanggung jawab hanya kepada atasan kita, tapi kita bertanggung jawab kepada Tuhan di atas pemilik segala sesuatunya ini. Nah, tentu waktu kita menjalani waktu-waktu kita tidak semua mulus-mulus, bukan? Ada saat-saat di mana kita jatuh, ada saat-saat di mana kita mengalami kesusahan. Tapi ingat, kalau Tuhan yang memberikan itu, memberikan waktu kepada kita, maka ketika kita pun jatuh, ada pengharapan. Ya, ada pengharapan. Tangan Tuhan memegang kita selama kita tidak melepaskan tangan Tuhan itu. Kita akan terus dituntun oleh Tuhan. Waktu dan masa depan tentu tidak lagi menakutkan buat kita, bukan? Asal kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita sudah mengerti akan tentang konsep waktu, ya, tadi yang sudah kita lihat tadi, sekarang kita coba lihat bagaimana sikap kita terhadap waktu.
Waktu itu singkat dikatakan dan tidak pernah kembali. Saya bacakan di dalam Yakobus 4 ayat 4. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, saudara-saudara, dikatakan uap. Hidup kita seperti uap yang kadang ada sebentar lalu hilang, lenyap, nggak tahu kemana. Artinya begitu singkat hidup kita. Seringkali kita tidak menyadari hidup itu hanya singkat. Ya, seringkali kita hanya membuang-buang waktu gitu. Tetapi kita tahu satu hal yang kita pasti tahu semua, hidup kita hanya satu kali di dalam dunia ini. Ya, jadi jangan katakan kalau saya gagal ya nantilah. Nanti saya bisa ulangi kembali supaya saya tidak gagal. Hidup hanya satu kali. Jadi kita tidak akan bisa kembali lagi melakukan hal yang sama di dalam dunia ini. Ya, ketika apalagi kalau kita sudah mati, sudah kembali di dunia fana, meninggalkan dunia yang fana ini. Jadi dikatakan di sini apa yang kita kejar selama hidup, apa yang saudara-saudara kejar dalam menjalani waktu-waktu, ketika kita bekerja, ketika kita melayani, seringkali apa yang kita kejar? Materikah? Posisikah? Pujiankah? Yang pasti kita mencari hal-hal yang nyaman tentu buat diri kita. Nggak ada di sini kita mau mencari hal-hal yang membuat kita selalu susah gitu kan. Seringkali kita hanya berfokus kepada kenyamanan di dalam hidup ini. Saudara-saudara, dikatakan tadi di dalam kitab Pengkhotbah juga, ada yang hidupnya hanya berfoya-foya, bersenang-senang, berleha-leha, mumpung masih muda, begitu kan? Jadi ada istilah dikatakan kalau masih muda ya happy-happy lah ya gitu. Lalu tua nanti hidup senang, foya-foya, boleh foya-foya. Lalu mati nanti masuk surga. Siapa yang jamin bahwa kamu akan mati masuk surga? Kalau kamu tidak bertanggung jawab di dalam menjalani hidup ini. Ya, jadi itulah prinsip orang-orang dunia ya. Menikmati apa yang ada, bukan salah menikmati tentu. Kalau itu hasil jerih payah kita, boleh saja menikmati ya. Tapi kita juga harus bertanggung jawab di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita untuk mencari sesuatu yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya. Membuang waktu tanpa tujuan hidup tentu semua akan sia-sia dan akhirnya bisa mendatangkan satu penyesalan gitu ya. Bukan berarti kita harus kerja terus ya, workaholic gitu ya. Mau bekerja terus nggak perlu istirahat. Tidak, ada waktunya kita untuk istirahat. Ada waktunya untuk bekerja, ada waktunya untuk menikmati hasil karya kita. Dan untuk itu harus ada keseimbangan antara bekerja, istirahat, dan juga waktu untuk keluarga tentunya. Nah, saudara-saudara, jangan tunda ya. Apa yang dapat dilakukan sekarang, apa yang bisa kita lakukan pada masa muda, jangan tunggu nanti kalau udah tua. Banyak orang diajak, ayo melayani yuk, ayo kita kerja pelayan buat Tuhan. Ya nanti dululah ya, tunggulah nanti kalau saya sudah berhasil di dalam pekerjaan. Kan sekarang saya masih muda, tunggu saya sudah punya harta, sudah punya segala sesuatu, materi, rumah, mobil, barulah saya melayani Tuhan. Ya, jadi jaminannya punya segala-gala baru melayani Tuhan. Siapa yang tahu kapan kita bisa melayani? Siapa yang tahu apakah kita tua masih hidup atau tidak, gitu ya? Dan kita tidak tahu dan kita tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah berasalnya dari Tuhan semata-mata. Kalau kita menyadari bahwa apa yang kita miliki dari Tuhan, entah itu harta saat ini, atau kita belum memilikinya, tapi kita punya waktu, kita punya tenaga, kita menyadari bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Mengapa tidak kita kembalikan kepada Tuhan? Ya. Jangan tunda. Apa yang dapat kita lakukan sekarang? Apa yang bisa dilakukan pada masa muda? Jangan tunggu nanti ya. Kalau ada beberapa orang yang menyesali hidupnya, apakah mereka dapat memutarbalikkan waktu yang sudah lewat? Ada seorang yang sudah tua gitu ya, dia waktu diajak pelayanan masih muda, dikatakan nantilah saya masih harus bekerja untuk keluarga, nanti ya kalau sudah pensiun. Begitu pensiun ditanyakan lagi, diingatkan lagi, katanya kamu mau pelayani, tunggulah katanya ya. Kenapa? Karena sekarang saya sakit-sakitan. Tuhan sembuhkan dulu lah, kalau saya sudah sembuh nanti saya baru ikut melayani. Ya akhirnya saudara-saudara dia dipanggil Tuhan gitu.
Kapan waktunya untuk melayani Tuhan? Tunggu. Sampai kapan? Ya akhirnya Tuhan sudah panggil dia. Tidak ada lagi kesempatan untuk mengulang kembali. Jangan tunda waktunya. Ya. Ketika datang penyesalan, ingat, kesempatan tidak akan datang 2 kali hal yang sama. Ketika ada penyesalan, wah, lewat tadi kita nggak mengerjakan sesuatu. Datang kepada Tuhan, lakukan cepat untuk apa yang bisa kerjakan saat ini. Jangan tunda lagi, ya. Kemudian yang kedua kita lihat di sini adalah gunakan waktu dengan bijaksana. Saya bacakan di dalam kitab Efesus 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, jadi saudara-saudara, pergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita secara bijaksana. Artinya ada keseimbangan dalam satu keutuhan hidup kita. Ada pekerjaan, ada pelayanan, ada keluarga, ada juga waktu untuk kita diri sendiri. Ya, saudara-saudara, waktu kita dalam satu hari ada 24 jam. 24 jam ya. Mungkin buat kita, aduh singkat banget ya. Atau ada juga yang mengatakan panjang banget ya. Kalau nggak ada kerjaan, aduh lama banget ya nih hari nggak lewat-lewat. Tetapi begitu kita sibuk, rasanya cepet banget ya, belum selesai yang kita kerjakan. Sudah lewat lagi, sudah malam lagi gitu ya. Jadi waktu selama 24 jam, coba kita hitung-hitung. Selama sehari. Berapa waktu yang kita gunakan untuk istirahat? Tidur saja ya. Tidur kurang lebih kita perlu waktu antara 6 sampai 8 jam. Ambil yang maksimum. Sepertiga waktu kita dipakai untuk istirahat. Belum istirahat makan siang ya, makan malam, belum dihitung nih. Kemudian pada waktu bekerja, mestinya bekerja tapi merasa tidak ada kerjaan atau santai dulu lah. Minum kopi dulu, santai-santai dulu, lalu main game dulu ya. Tidak bekerja, santai dulu lah. Biar cari inspirasi gitu ya. Lalu kalau kita hitung-hitung, berapa waktu yang kita gunakan untuk bekerja? Berapa waktu yang betul-betul kita gunakan untuk pelayanan di dalam hidup kita? Silakan saudara-saudara mungkin bisa menghitung ya. Kita akan memperoleh hasil ketika kita sudah berjerih lelah payah dengan sekuat tenaga tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan mengalami sukacita di dalam pekerjaan ketika kita menyadari Tuhan yang memberikan tugas kepada kita. Ya, tadi ayat 10 ya. Kita diberikan tugas oleh Tuhan. Waktu yang diberikan Tuhan untuk mengerjakan segala sesuatu di dalam pekerjaan kita. Kalau kita tahu Tuhan yang memberikan kepada kita, maka seharusnya kita juga melakukan dengan tanggung jawab kepada Tuhan. Lalu kita bisa melihat ketika kita sudah melakukan tugas dengan baik, yang memperoleh hasil pun bukan orang lain. Yang pertama-tama tentu kita akan melihat hasilnya. Hasilnya pun Tuhan yang berikan kepada kita. Tadi ayat 11 ya. Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Ayat 11 tadi, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, saudara-saudara, demikian juga pekerjaan kita adalah jalan untuk kita melayani Tuhan. Jadi ketika kita bekerja di kantor, itu adalah pelayanan kita juga. Jadi jangan katakan pelayanan itu hanya hari Minggu. Atau kalau selama saya menjalankan tugas di dalam pelayanan di gereja. Ketika kita bekerja pun, itu adalah bagian dari pelayanan kita. Jadi kita harus bersungguh-sungguh. Karena kita bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan hanya kepada atasan kita. Ya, saudara. Kalau tanpa Tuhan, kalau Tuhan yang sudah memberikan tugas kepada kita, Tuhan yang memberi hasil, dan itu adalah bagian daripada pelayanan kita di dalam hidup ini, maka apalagi yang perlu kita andalkan dan takutkan di dalam dunia. Tuhan memberikan kita pekerjaan, Tuhan yang menyediakan hasil, dan kita ikut ambil bagian di dalam pelayanan karena Tuhan yang memilih kita. Luar biasa bukan Tuhan? Ya, Tuhan mau pakai kita. Orang siapa sih kita? Sebenarnya ya ilah tidak ada artinya. Tetapi karena Tuhan mau memakai kita, sehingga Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita bisa melayani. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita tahu bahwa Tuhan yang memberikan kepada kita, maka semuanya adalah
sia-sia tanpa Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, tadi dikatakan bahwa kita tentu menginginkan hidup yang sukacita. Ya. Kapan kita bisa sukacita? Kalau kita punya uang. Begitukah? Kalau saya lagi punya uang, saya sukacita. Ketika saya tidak punya uang, sudah akhir bulan, belum dapat gajian, mau makan, gimana saya sukacita? Perut keruyuk-keruyuk, uang sudah tidak ada gitu ya. Bagaimana sukacita? Betul nggak? Sukacita kita hanya ditentukan oleh materi, oleh makanan, oleh posisi, oleh materi yang kita miliki. Ya, saudara-saudara, bisa-bisa saja itu menambah sukacita kita. Ya, tetapi sukacita yang sejati adalah sukacita yang dari dalam hati kita. Tuhan yang memberikan sukacita itu. Ketika ada sesuatu peristiwa yang menyakitkan, ketika ada satu hal-hal yang menyulitkan kita, kesulitan, masalah, tidak lagi itu seharusnya menghambat sukacita kita kalau ada sukacita Tuhan di dalam hati kita. Tidak mudah, saudara-saudara, mengatakan ketika kita menghadapi satu kedukaan, ya, kesulitan, permasalahan, seringkali mengganggu sukacita kita tentunya. Ya, saya tidak bisa berbohong bahwa saya tidak pernah berduka gitu ya. Saya juga pernah berduka gitu. Dan tidak selalu hidup ini penuh dengan sukacita. Tetapi ketika kita mengalami kesulitan, kedukaan, kita ingat kembali, sukacita yang sejati adalah dari Tuhan yang sudah mengisi hati saya. Bukan apa yang ada di dalam dunia yang kita miliki. Ya, jadi saudara-saudara, sukacita yang sejati hanya diberikan Tuhan kepada diri kita. Nah, saudara-saudara, tentu ketika kita menjalani hidup, ya, Tuhan inginkan juga kita melakukannya dengan sukacita. Jadi kapan kita bisa bersukacita? Ketika kita melakukan tugas yang Tuhan berikan pada waktunya Tuhan. Ya, maksudnya apa? Jangan mengatakan, wah saya dapat pekerjaan gitu ya. Jadi tadi dikatakan ceroboh, buru-buru pindah pekerjaan. Kalau karena mendapatkan janji atau mendapatkan satu iming-iming posisi yang lebih tinggi, gaji yang lebih tinggi, kita pindah pekerjaan. Padahal belum tentu itu maunya Tuhan. Gitu ya. Tentu itu bukanlah sukacita yang sejati. Atau ketika kita melakukan satu pelayanan, wah dapat pelayanan, cepat-cepat kerjakan. Ya, padahal Tuhan belum tentu suruh kita melakukan itu gitu. Hati-hati ya. Jadi tunggu waktunya Tuhan. Tetapi juga ketika Tuhan sudah memberikan sinyal kepada kita untuk melakukan suatu pekerjaan, jangan tunda, ya. Jangan tunda pekerjaan yang Tuhan sudah berikan. Kenapa? Kalau kita merasa, aduh saya nggak sanggup, banyak kerjaan nih, atau saya tidak mau susah, udah yang gampang-gampang aja lah ya, yang saya kerjain, yang berat-berat buat orang lain aja. Tentu saudara harus ingat, ketika Tuhan memberikan pekerjaan kepada kita, ya tadi di ayat sebelumnya di ayat 11, hasil yang Tuhan sudah siapkan buat kita indah pada waktunya. Kita sulit sekarang, tapi Tuhan menyediakan indah pada waktunya. Jadi kalau kita merasa tidak mampu, kita merasa tidak mau susah gitu, lalu menunda-nunda, ya tentunya kita jangan harapkan akan memperoleh sukacita dari Tuhan. Karena Tuhan memberikan sukacita melalui pekerjaan yang kita diberikan kepada kita. Ketika kita merasa tidak mampu, ingat, pekerjaan yang diberikan kepada kita adalah pekerjaan dari Tuhan. Tuhan yang akan memampukan kita. Ketika kita mengerjakan dengan setia dan taat, ketika selesai, walaupun sulit, banyak sekali tantangan, ada orang-orang yang tidak suka tentu, tetapi kita mengerjakan terus, akhirnya selesai. Apa yang saudara-saudara alami? Pernahkah mengalami seperti demikian? Sulit ya. Tentu pada kalau yang bertugas di pelayanan pada event-event tertentu kita dikejar-kejar pekerjaan tertentu, rasanya waduh panik gitu ya, mau deadline belum selesai gitu ya. Tetapi ketika kita taat, jalani, lakukan pekerjaan kita, begitu selesai, apa yang saudara-saudara alami? Apa saudara-saudara alami? Masihkah jengkel, marah-marah? Tentu mungkin masih ada sedikit-sedikit.
Tetapi ketika pekerjaan itu selesai, pasti ada satu kelegaan, bukan? Akhirnya saya bisa menyelesaikannya. Walaupun tadinya saya ragu-ragu, bisa apa enggak gitu ya. Nah, jadi saudara-saudara, berkat pun Tuhan sudah sediakan buat kita ketika kita mengerjakan sesuatu yang diberikan Tuhan. Jadi jangan tunda ya. Jangan tunda pekerjaan yang Tuhan berikan, seberat apapun pemberian itu. Ya, jadi kalau kita mengikut Tuhan, bukan berarti semua pekerjaan kita akan mulus-mulus, ya. Lalu kita fisik kuat terus, tidak pernah sakit, gitu ya. Atau kita berkecukupan terus, tidak pernah kekurangan materi. Saudara-saudara, sukacita yang sejati ada di dalam diri kita, bukan apa yang ada di luar diri kita. Yang ada di luar kita itu hanyalah tambahan yang Tuhan berikan. Tetapi intinya, esensinya adalah apa yang di dalam hati kita. Ya, saudara-saudara. Jadi ketika kita melakukan suatu pekerjaan, temukanlah, ya, terimalah bahwa ini adalah pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita dan tunggu waktunya Tuhan. Ya. Jangan mencari-cari waktu atau menunda-nunda waktu. Tapi tunggu waktunya Tuhan. Betul nggak ini? Harus kita selesaikan. Nah, saudara-saudara, yang terakhir kita akan melihat satu renungan buat diri kita sendiri. Ya, berapa lama hidup kita? Siapa yang tahu? Hidup kita berapa lama lagi? Ada yang tahu? Akan saya masih muda. Nanti dulu lah. Kita happy-happy dulu, menikmati hidup dulu. Nanti kalau sudah pensiun, sudah tua, barulah saya full untuk pelayanan buat Tuhan. Berapa lama kita hidup? Tidak ada seorang pun yang tahu. Karena Tuhan pemilik waktu itu. Ya. Bukan kita yang menentukan kita mau usia berapa. Musa mengatakan usia manusia hanya 70-80 tahun. Saudara-saudara, kalau hitung-hitung waktu, saya sebentar lagi ya menghadap Tuhan tentunya. Tapi nggak tahu apakah besok, atau lusa, atau minggu depan. Saya tidak tahu kapan Tuhan panggil. Tetapi apa yang harus kita kerjakan? Di dalam Mazmur 90 ayat 10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Dan dikatakan di dalam ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Berikanlah kami hati yang bijaksana untuk kami bisa melakukan tugas kita masing-masing supaya kita bisa menghitung hari-hari kita, menghasilkan hasil yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita tidak tahu berapa usia kita lagi, berapa panjang usia kita lagi, tidak ada yang tahu. Sudah berapa banyak hasil yang kita kerjakan di dalam dunia ini? Coba saudara-saudara merenung sebentar selama saya hidup sampai usia sekarang, apakah sudah banyak yang saya kerjakan buat Tuhan? Ya, jujur ya, nggak usah mencari-cari. Oh, saya udah kerja ini, gitu ya. Tapi jujur, sudah berapa banyak pekerjaan yang sudah kita lakukan dan berapa banyak pekerjaan yang belum kita kerjakan? Ketika kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, masih diberi kesempatan untuk hidup, masih diberikan kesempatan untuk melayani Dia, masih diberi kesempatan untuk bekerja, maka ingat, masih ada tugas dan kewajiban yang harus diserahkan. Jadi selama kita hidup, walaupun mungkin tubuh kita sudah tidak sekuat yang lalu, tapi masih ada tugas, masih ada kewajiban yang harus dikerjakan. Carilah dan temukanlah tujuan dan arti hidupmu. Jangan sampai sia-sia. Tujuan kita tentu adalah kita percaya kepada siapa kita percaya. Artinya kita mempercayakan diri kepada pemilik kita, diri kita dan alam semesta ini, yaitu Tuhan kita. Ya. Dan saudara-saudara, jangan andalkan kemampuan kita, tapi mintalah kekuatan daripada Tuhan untuk kita menjalani pelayanan kita, pekerjaan kita sehari-hari. Dan biarlah seluruh hidup kita bisa serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan Dia yang menjadi utama dalam hidup ini. Saudara-saudara, saya mau bagikan apa yang saya alami beberapa minggu yang lalu gitu ya. Ya, saya pernah mengalami gitu ya beberapa waktu yang lalu.
saya sedang berjalan-jalan gitu dengan Pak Big Man, ya. Waktu walaupun kondisinya waktu itu kita tahu bahwa kondisinya sangat lemah gitu ya. Tapi waktu itu saya lihat dia begitu gembira, kemudian kondisinya sehat gitu ya. Lalu ada harapan pada saya, wah ini kesempatan gitu ya, buat saya bisa mengerjakan, bisa merawat dia dengan lebih baik lagi supaya dia lebih sehat lagi. Saya bisa mengerjakan apa yang dia inginkan yang belum saya kerjakan gitu ya. Itu adalah satu harapan saya, dan begitu saya ingat banget muka dia gitu cerah banget gitu. Saya happy banget gitu ya. Tapi ketika tiba-tiba saya tahu gitu ya, saya sadar, saya terbangun, dan itu hanyalah mimpi. Ya. Jadi saudara-saudara, bukan suatu yang terjadi realitanya, tapi itu hanya mimpi. Dan kesempatan saya untuk berbuat sesuatu buat Pak Big Man tentu sudah tidak bisa lagi. Ya, sudah terlambat. Saya mau bagikan ini, kenapa? Karena waktu saya mimpi pada waktu itu, betul-betul saya merasakan, wah saya senang banget gitu. Saya bisa melihat dia lagi, saya bisa melakukan sesuatu buat dia lagi lebih baik gitu ya. Kita tidak tahu berapa tahun usia kita, apa yang sudah kita kerjakan, itulah yang harus kita evaluasi dan catat. Apa yang belum kita kerjakan selama ini, lakukanlah. Jangan sampai ada penyesalan yang tidak bisa kita lakukan lagi. Ya, tapi lakukanlah yang bisa kita kerjakan. Jangan tunda. Baik itu pelayanan terhadap Tuhan, terhadap sesama, dan juga terhadap diri kita. Lakukanlah perubahan-perubahan dalam diri kita, supaya kita bisa lebih menyenangkan hati Tuhan, lebih menyenangkan hati orang sesama kita,